berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama pagi berdiri kita nyanyikan pujian Beri Tanda Sebagai Milikmu. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri
membelah perempuanmu, ku cinta Engkau Yesuslah hanya. Saya minta Ibu Jadi untuk memimpin kita dalam doa awal pembukaan. kasih Bu Jadi, silakan duduk kembali. Mari kita sambung dengan pujian Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dia selalu ada saat ku perlukan. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Sayalah jadi bukti dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan penuh hati. Oh, Dialah
Kala keberatanku selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layalah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan penuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Layalah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan penuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Tuhan itu baik, baik saya dan baik kita semua. Mari bersama kita pagi berdiri, kita nyanyikan pujian Soteria. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita pengajaran-Mu Alkitab Dia. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Terima dengan hati penuh sukacita pengajaran wajah Alkitab Dia. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Soteria, Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Silakan duduk kembali. Soteria, hari ini Tuhan selalu menanggung kita dalam segala perkara. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kesabaran Tuhan.
berbalik dan bertobat, kembali digembalakan dan dikoreksi pedang firman. Darah anak domba mengampuni semua dosaku. Ku mohon kemurahan-Mu, firman-Mu melahirkanku, pengajaran mempelai ku rindu untuk sempurna seperti Bapa di surga. Jadikanku sebagai mempelai-Mu Tuhan. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat, kembali digembalakan dan dikoreksi pedang firman. Karena domba mengampuni semua dosaku. Mohon kemurahan-Mu, firman-Mu melahirkanku, pengajaran mempelai hati ku rindu untuk sempurna seperti Bapa di surga. Jadikanku sebagai mempelai-Mu Tuhan. Ku mohon kemurahan-Mu Tuhan. Ku mohon kemurahan-Mu. Sajalah saya para gembala di rumah lahirkanku, pengajaran mempelai hati sempurna. Tuhan, ku rindu untuk sempurna seperti Bapa di surga. Jadikan sebagai mempelai-Mu Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur kami hidup masih dalam kesabaran-Mu Tuhan. Berterima kasih sampai hari ini Engkau memberikan kami kepada hidup ini nafas yang baik untuk kami hirup, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami sungguh percaya bahwa memang bumi dan tempat yang kami diami ini bukanlah tempat yang layak bagi kami. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus Kristus naik ke surga mempersiapkan langit baru, bumi baru bagi kami tempati. Itulah sebabnya apabila semua telah selesai, maka yang di dunia ini pun akan dilenyapkan. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami tidak hanya sekedar memikirkan persoalan-persoalan dunia kami, tetapi yang lebih penting daripada itu, kami memikirkan bagaimana perjalanan hidup kami melampaui kehidupan yang ada di dunia ini, untuk kami hidup dalam waktu kekekalan, waktu keabadian bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah sebabnya Bapa di surga beri banyak pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan sedang rencanakan, kehendakkan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memperjuangkan dan kami mempersoalkan hidup ini di hadapan Tuhan, untuk kami hidup berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapa, dalam kami mendengarkan firman-Mu, urapan Roh yang kudus kami butuhkan, supaya sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, dan Roh Kudus-Mu memberi kekuatan, pengertian kepada kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami pahami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pengertian-pengertian, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si iblis mencoba kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kita sekali pada siang hari ini, untuk kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa keadaan dunia kita menjadi tempat yang hari ini kita diami tidak menjadi tempat yang layak buat kita tempati selama-lamanya. Pandemi virus corona dalam 2 minggu terakhir ini penambahannya cukup banyak ya. Sudah 3.000-an setiap hari ya. Dan Jakarta mulai PSBB total lagi, karena memang hampir tiap hari 20 orang meninggal. Artinya ancaman kematian, ancaman kebinasaan itu dekat dengan kita. Manusia itu pasti mati, karena memang karena dosa. Minggu yang lalu saya katakan sesungguhnya dunia yang diciptakan Tuhan hari ini adalah tempat yang kita diami yang layak ini menjadi sorga. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka ayat mengatakan terkutuklah tanah. Bukan hanya terkutuk tanah yang kita diami, tetapi juga manusia menjadi manusia terkutuk. Bukan hanya manusia atau bukan hanya tanah dikutuk,
manusia pun dikutuk. Sehingga kematian manusia menjadi akhir kehidupan yang tadinya bisa lebih dari ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Ya, Matusalah itu dia meninggal di usia 969, tetapi mulai sejak Nuh maka manusia hanya mati umur 120 tahun. Musa, Abraham mati umur 120 tahun, sekalipun mereka masih kuat, sekalipun Musa masih bisa memimpin bangsa ini sampai ke tanah Kanaan, sekalipun Abraham juga masih kuat, tetapi karena memang sudah batasnya, maka meninggal. Di dalam Mazmur, manusia bukan 120 tahun tetapi 70 atau 80 tahun. Hukuman mati turun atas manusia. Tetapi saat-saat yang kita hadapi sekarang ini, tidak peduli usia siapa berapapun, sampai hari ini yang dihukum mati selama 6 bulan di Indonesia sudah 8.000 orang. Ya, tidak dihukum mati dengan tembak. Kalau hukuman mati tembak di lapas masih dipanggilkan rohaniawan, masih didoakan sebelum mati. Sebelum mati juga masih dikasih keinginan terakhir, bisa berjumpa dengan istri atau suami, bisa berjumpa dengan anak-anak. Mungkin nggak mau berjumpa dengan keluarga tetapi ingin makan enak gitu ya. Habis itu besok didor. Ya, sudah didor mati, masih dipanggil rohaniawan, masih didoakan, masih dimandikan, masih diberi kafan, yang Islam, yang Kristen dikasih baju yang bagus, masih diprosesi, ya, masih diproses dengan prosesi pemakaman, masih ada ibadah kalau orang Kristen. Tapi yang kena COVID, ya, yang mimpin pujian tadi itu dia pakai masker 95 ya, karena dia itu perawat di BDH, rumah sakit ya, BDH ya. Jadi kalau yang kena COVID tidak perlu dimandikan, langsung diambilkan plastik, ditutup dengan plastik, digulung dengan plastik, masukkan ke peti, tanpa upacara, tanpa dimandikan, tanpa apa, 4 jam maksimal setelah mati harus sudah dikuburkan. Ya. Tanpa apa namanya, ritual. Misalnya kalau orang Islam buka pocong misalnya, tidak ada. Ya, jadi nanti kalau ada pocong-pocong baru semua pakai plastik gitu ya. Sudah nggak pakai baju kafan ya, yang ada pakai plastik, kresek-kresek, pokoknya bis malam kresek-kresek iki ya mati kena COVID iki paling. Ya, ada. Jadi lebih parah loh hidup ini. Kita nggak diperlakukan baik loh kalau sudah mati kena COVID. Itu dihukum mati tuh banyak nih. Di Indonesia 8.000-an, di dunia sudah 100.000 lebih, 120, 103, sampai mungkin hampir 150.000 lebih orang dihukum mati selama 6 bulan nih. 6 bulan terakhir ini, sejak bulan Maret sampai kita hari ini. Nah kalau kita lihat pertambahan ini masih banyak terus, mungkin sampai akhir tahun betul-betul bisa sampai 500.000 orang dihukum mati dalam tahun ini. Waduh, sudah mati kena COVID masih masuk neraka lagi, aduh. Misalnya begitu ya. Maka kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau hidup seperti ini.
Jangan sampai setelah kematian ini kita masih dihukum lagi masuk neraka. Maka hiduplah, jangan hidup duniawi, jangan hidup lagi daging. Kita harus hidup dengan waktu Tuhan. Kalau waktu manusia itu kan waktu kronologi ya. Bangun pagi, mandi, makan, kalau anak sekolah, yang bekerja, pulang kerja mandi, kemudian makan, ya, nonton TV, tidur, bangun, besok begitu terus. Itu kronologi hidup manusia. Di hidup manusia juga ada yang namanya waktu momentum, momen penting, waktu lahir, waktu lulus sekolah. Nggak ada orang lulus SD bolak-balik kan ya. Lulus SD sekali, lulus SMP sekali, semua sekali-sekali. Itu momentum penting. Menikah juga itu waktu momentum penting. Ya nggak menikah bolak-balik kan gitu ya. Ya, hanya sekali. Dan sampai mati. Itu namanya waktu momentum. Yang dimana kita tidak bisa mengulangi waktu itu kalau sudah lewat. Ya, maka anak-anak hari ini, anak-anak sekolah hari ini yang lulus sekolah tahun ini lulusan COVID ya. Nggak ada perpisahan. Ya, nggak ada jalan-jalan, nggak ada pergi-pergi kemana. Ya, ini lulusan COVID nih. Ya bersyukur karena ini mungkin sekali dalam hidup kita. Ya. Bayangkan saya sudah umur 52 tahun baru ketemu COVID ya. Nah, ini kasihan yang masih muda-muda ini. Masih belasan sudah ketemu COVID ya. Tes. Masih belasan ketemu COVID. Bayangkan kalau kemudian COVID ini berulang bertahun, wah parah ini hidup ini. Itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hidup hanya untuk duniawi, untuk jasmani, untuk manusiawi, hidup kita hanya hidup wajar sebagai manusia, ya berakhirnya sampai kematian. Manusia yang adalah tubuh, jiwa, dan roh menurut 1 Tesalonika pasal yang kelima, itu trikotomi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Rasul Paulus juga menulis yang sama kepada jemaat yang ada di Korintus, hanya ada 2, manusia rohani atau manusia duniawi. Nah, manusia duniawi itu hanya berkenaan dengan roh dan tubuh. Dia tidak memperhatikan jiwanya. Jiwanya hampir tidak terselamatkan. Sehingga kalau kehidupan manusia itu hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini, kalau hari ini sudah begini dekatnya kematian itu di depan kita, kita masih mikir dunia, terlalu kita. Kita masih hidup secara manusiawi, masih hidup mementingkan jasmani dalam hidup kita, terlalu hidup ini. Kematian tidak pandang bulu loh hari ini. Biar orang kaya juga mati. Biar penyanyi hebat juga mati karena COVID. Ya, kemarin lusa penyanyi yang menyanyikan lagu Poco-Poco itu ya. Ya Pilatul juga mati karena COVID. Ya. Minggu kemarin Profesor Budi ya. Profesor Dr. Budi Warsono ya. Itu ahli penyakit dalam, juga ahli leukemia ya, kanker darah itu profesornya Erlangga meninggal kena COVID. Bukan cuma dirinya, istrinya juga ikut hari itu juga meninggal. Barengan tuh, sehidup semati. Yang bikin sehidup semati siapa? COVID. Coba, nggak pandang bulu dia, nggak pandang orang kaya, nggak pandang orang pinter, profesor, nggak pandang siapa, anak orang kaya, orang miskin, nggak pandang jabatannya apa. Bupati, pejabat bupati juga mati. Ada beberapa juga bupati-bupati di Indonesia yang mati. Ya, nggak pandang jabatan, nggak pandang uangmu banyak atau sedikit, nggak pandang itu.
Maka kalau kita hidup hari ini memikirkan jabatan, memikirkan uang, memikirkan pendapatan, memikirkan ini, memikirkan itu, dan kita tidak memikirkan kehidupan kita lanjut setelah kematian, celaka kita. Celaka kita. Ya. Maka jangan kita hidup dengan waktu manusia saja, tetapi kita harus hidup dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kan kalau ada nyanyinya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maksudnya apa waktu Tuhan itu? Tuhan kita ini kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan semesta alam ini ada di mana-mana. Tahtanya adalah semesta alam ini, surganya adalah semesta alam kita ini. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, sehingga kalau kita bicara tentang waktu Tuhan, selalu bicara tentang kekekalan dan keabadian. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang mulai kita harus pergumulkan dalam hidup kita. Kita harus hidup dengan waktu Tuhan. Maksudnya apa? Kita harus mulai memikirkan keabadian, kekekalan hidup ini. Tuhan Yesus berkata pada waktu dia masih berada di dunia ini bersama dengan Yohanes Pembaptis sebagai rekan kerja. Setiap kali pelayanannya, setiap kali KKR, selalu dia mempunyai tema yang sama, yaitu bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, sementara orang Israel yang sedang dalam penjajahan, yang penjajahan itu berulang-ulang, sudah habis dijajah oleh Babel, dijajah oleh Media Persia, dijajah lagi oleh Yunani, dan waktu Yesus itu mereka dijajah oleh Romawi. Rasa-rasanya mereka memikirkan tentang kerajaan Israel. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan berkata, kerajaan surga. Yang sebenarnya yang saya katakan bahwa surga yang sesungguhnya yang manusia diami inilah bumi ini. Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, itu menjadi surga bagi manusia. Surga yang adalah tahta Allah bukan surga untuk kita, karena Allah kita semesta alam. Dia bisa mendiami di bagian-bagian planet lain atau galaksi lain yang ada di alam semesta kita. Kita hanya bagian kecil dari galaksi Milky Way. Masih ada galaksi yang lebih besar dari itu, galaksi Andromeda, dan ada banyak galaksi-galaksi lain yang besar di alam semesta kita. Dan galaksi-galaksi itu adalah bagian dari tahta Allah, kerajaan surga. Kalau kita lihat pada malam hari banyak bintang-bintang yang gemerlap, ada cahaya yang begitu terang. Kalau kita kemudian teropong, ternyata itu bukan bias daripada pantulan matahari kita, tetapi sesungguhnya itu adalah planet yang bercahaya yang kita mengatakan hari ini itulah matahari. Dan pada waktu malam hari banyak bintang-bintang ternyata dilihat mereka adalah bersinar sendiri, dan itulah matahari-matahari. Ternyata di alam semesta kita jumlah matahari bukan satu, bisa miliaran matahari. Dan setiap matahari itu punya planetnya masing-masing, punya tata suryanya masing-masing. Betapa banyaknya planet kita. Kita yang bagian dari galaksi Bima Sakti ini atau galaksi Milky Way ini, bumi ini berputar dalam porosnya, berputar pada poros dari galaksi ini. Kecepatan berputarnya itu sampai 9.000 km per jam. Kalau kita lihat lomba balap mobil, balap motor, itu kalau kecepatannya sampai 300 km per jam, kita nonton gitu, ya.
cek banter ya. Gitu. Ya, kalau orang nonton gitu, banter ya. Itu baru 300. Nah 9.000 km per jam ku ya apa? Ya kan? Wat hilang. Kedip titik wis gak ketok. Ya, harus sungguh-sungguh fokus, sungguh lihat. Kita ini putarannya begitu. Bayangkan perputaran di alam semesta begitu luar biasa, nggak tabrakan. Tuhan menjaganya luar biasa. Maka bumi ini tidak ada yang lain yang dibuat, tetapi karena bumi ini manusia telah jatuh dalam dosa dan dikutuk, maka Tuhan bikin langit baru, bumi baru, jadi surga ya bagi kita nanti setelah kematian. Pada waktu Yesus belum mati, orang tidak bisa kemana-mana, dia masuk ke alam kematian. Yang dalam Wahyu pasal 1 disebut dunia kematian atau kerajaan kematian, kerajaan maut. Tetapi sejak Yesus bukan hanya telah mati untuk dosa kita, menebus dosa kita, dia naik ke surga, dia menyediakan surga bagi manusia. Sebelumnya nggak ada. Nggak mungkin kita bisa menikmati surganya Allah yang Maha Kuasa, nggak mungkin. Karena apa? Tahtanya adalah semesta alam. Dia hadir di segala ciptaannya, dia hadir dalam seluruh sudut ciptaannya. Di alam semesta ini dia hadir. Manusia sesungguhnya surga ini, bumi ini. Tetapi kediaman kita hari ini, bumi ini bukan lagi menjadi tempat yang layak bagi surga, bagi manusia. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa, lalu membawa orang-orangnya ke tempat di mana dia ada, kita ada. Ayat mengatakan, berguna aku pergi, aku akan pergi kepada Bapa. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Memang di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Kita mau pilih planet mana? Bumi ini kecil. Ya, 2 minggu yang lalu saya pernah bicara. Waktu itu ada 2 planet besar yang kita lihat di sebelah barat itu, Jupiter dan Saturnus. Itu kelihatan besar sekali itu. Ya tidak sebesar bulan karena bulan dekat sama kita, tetapi yang jauh itu kelihatan tuh. Nah bayangkan kalau saya ada di Jupiter, lihat bumi itu gak ketok, kecil sekali, sangat kecil, gak kelihatan. Kalau orang pakai pasir masih bisa buat bangun ini ya, bangun rumah ini pakai pasir nih. Tapi nggak ada orang bangun rumah pakai debu, nggak ada, karena debu lebih kecil dari pasir. Partikel lebih kecil dari pasir namanya debu. Lah kita ini lebih kecil dari debu lagi, apa namanya? Ya mbok nggak kelihatan. Tiba-tiba ada saja. Dia kan tanya sama ibu-ibu itu, kenapa kok tiap hari itu mesti sulak-sulak, mesti membersihkan? Setiap hari debu datang. Apalagi kalau kemudian 1 minggu rumah ditinggal, waduh, debunya banyak sekali. Bukan pasirnya yang banyak, debunya yang banyak. Ya. Nah kita bagian kecil, kita bagian partikel yang kecil yang dilihat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Kalau bumi saja kelihatan kayak debu, terus wong itu ketok ya apa? Manusianya yang di dalam, yang tinggal di bumi itu kelihatan yang seperti apa? Kecil sekali. Waktu saya naik pesawat gitu ya, mulai naik, rumah-rumah sudah mulai kelihatan dari ukuran, kelihatan lama-lama tinggal kecil sekali. Orang yang tinggal di dalam rumah tidak bisa kita lihat. Orang yang ada di jalan-jalan yang mereka sedang naik sepeda motor sudah tidak kelihatan lagi.
Apalagi kalau kita melihatnya dari planet Jupiter misalnya, sudah sama sekali tidak kelihatan. Manusia itu, ayat mengatakan debu, mungkin dia lebih kecil dari debu, partikel debu, sangat kecil. Itulah sebabnya kita jadi manusia, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Orangnya saja tidak bisa dilihat, apa duit, apalagi duitnya, nggak kelihatan, kecil sekali. Makanya kalau ada orang hari ini sombong dengan kekayaan, sombong dengan uang, sombong, aduh, tobatlah, bertobat. Maka kita harus hidup sungguh-sungguh hari ini, melihat bagaimana memperkarakan hidup kita kepada kehidupan kekal ini. Bagaimana kita bisa memperkarakan hidup kita menjadi kehidupan yang kekal? Kita harus berubah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Kita membaca ayat itu. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan membaca mulai yang ke 11. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. 1 Korintus 2:11. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami dengan hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, untuk kita dapat memikirkan perkara-perkara keabadian di kehidupan dalam kekekalan. Maka kita harus memindahkan hidup kita dari kehidupan duniawi kepada kehidupan yang rohani. Tadi saya katakan manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini sudah tidak mungkin bisa dipertahankan. Itulah sebabnya nanti akan dipisahkan dari jiwa dan roh. Itulah yang namanya meninggal, wafat, mati. Tetapi roh dan jiwa inilah yang akan berlanjut. Nah, kelanjutannya ini apakah dia lanjut ke dalam neraka atau lanjut ke sorga? Kalau roh dan jiwa kita berlanjut ke sorga, maka roh dan jiwa ini akan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi roh dan jiwa ini apabila tidak berlanjut, dia akan berlanjut dalam kematian kekekalan, hanya menunggu perpisahan antara jiwa dan roh. Itulah kebinasaan. Maka bagaimana kita bisa memikirkan perkara rohani, yaitu bagaimana kita mengalami perubahan pikiran, supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus.
Dalam Filipi pasal yang kedua, bukan hanya memiliki pikiran Kristus, tetapi yang kedua kita memiliki perasaan Kristus. Bukan hanya perasaan Kristus, tapi juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita memiliki kehendak Kristus. Sebab pada jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kalau hidup kita hidup tubuh saja, hidup duniawi saja, maka tiga ini dipengaruhi oleh kehidupan, keinginan dunia ini. Dan yang dekat dengan roh dan jiwa adalah keinginan daging manusia. Sehingga manusia tidak lagi bisa berpikir secara pikiran Allah. Manusia tidak lagi hidup dengan dimensi waktu kekekalan, waktu keabadian. Manusia hanya hidup duniawi terus. Ya, itu yang menjadi persoalan yang membuat kemudian jiwa kita terganggu. Kalau manusia sudah terseret kepada keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini, akhirnya jiwa dan roh kita terganggu. Rasul Paulus mengatakan, asal ada makanan dan minuman cukuplah. Tapi kita punya keinginan yang lebih. Karena apa? Karena kita iri hati. Keinginan itu karena ada keinginan itu yang membuahkan kehidupan kita menjadi iri hati, menimbulkan perselisihan, menimbulkan persoalan. 1 Korintus 3, 1 Korintus pasal yang ketiga, tadi pasal yang kedua, sekarang pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena kamu manusia duniawi, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Gak heran timbul iri hati, timbul perselisihan. Dalam surat Yakobus dikatakan itulah yang kemudian akhirnya menimbulkan pertengkaran. Manusia lebih mengejar perkara-perkara dunia ini daripada mengejar perkara-perkara surga. Sampai urusan dengan Tuhan pun urusan dunia dibawa-bawa. Orang Kristen itu suka-suka begitu kok. Urusan dunianya kok dibawa-bawa kepada urusan Tuhan. Kalau kita selalu ngomong berkati saya Tuhan, di otak kita itu bukan berkat surgawi, yang di otak kita ini berkat duniawi. Wah, ikut Tuhan pasti diberkati. Maksudmu ku apa berkat itu? Yang kita pikirkan semuanya yang pasti membawa kematian, atau kita akan tinggalkan semuanya. Orang mati kan tidak membawa apa-apa kan. Apalagi tadi saya katakan, kalau orang mati kena COVID, waduh, sing digawa mek klambine terakhir iku ndak boleh dimandikan toh. Ya bajunya yang terakhir langsung dimasukkan ke plastik, ya kan, dibungkus, masukkan ke peti, kubur. Ya. Makanya tadi saya agak lucu, setannya berubah menjadi setan plastik. Ya. Untung plastiknya masih plastik bagus, ini plastik kita kresek. Wis kan regane. Ini tas kresek putih sih ono regane, tas kresek ireng, tas kresek bekas. Kita ini loh kok masih begitu. Masih. Tadi waktu saya dari gereja Lebak ke sini, lalu saya bilang sama istri saya, ini berkat atau gitu ya, saya kadang gitu, ini berkat apa masalah ya.
waduh, akan ada orang memberkati saya. Saya bilang, waduh, saya bilang, duh, ini masalah. Ya, kemarin saya ketemu sama beberapa kawan-kawan tukang. Besok proyeknya nak biro. Wis, proyeknya wis apa namanya, sudah poso, wis kena covid iki 6 bulan gak nyekel proyek belas. Saya bilang, ya, saya tidak pegang proyek sudah. Ya, terus nang di kok iya topo, saya bilang, topo nang Pajet. Saya sekarang ngurus STT, saya urus organisasi gereja. Waduh. Dan semua urusan-urusan seperti ini, urusan gereja, urusan STT, semuanya itu non profit, tidak ada keuntungan, bukan mencari keuntungan. Ya. Sementara hari-hari ini saya sudah mulai dihadapkan kepada berkat. Saya bilang sama istri, ini berkat atau masalah gitu. Dia bilang, duh Tuhan, ini berkat apa masalah ya? Saya juga tidak mengatakan bahwa tidak perlu soal-soal duniawi ini. Tetapi tadi ayat mengatakan kalau kita itu bisa hidup rohani, pikiran kita itu melampaui pikiran duniawi. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita bisa menjawab masalah duniawi kita ini. Tetapi menjawab masalah duniawi ini bukan kemudian menjawab seperti orang pada umumnya. Kalau dulu kita mendengar KKR, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan diberkati Tuhan. Asal percaya Yesus kamu selamat. Biyen. Dulu. Karena apa? Orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini masih hidup duniawi. Padahal dia tidak membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan kesehatan, menawarkan kebutuhan duniawi ini. Kalau kamu ikut aku, ayat mengatakan pikul salib. Nah, orang sekarang tidak pikul salib, pikul duit. Ya kan, pikul masalahmu dewe. Bukan masalah Tuhan. Kamu apa ya? Orang Kristen itu suka menarik Tuhan pada masalahnya sendiri. Jadi Tuhan itu diikutsertakan di masalahnya. Itu masalahmu loh, lapo melok-melok. Coba kalau saudara diseret pada sebuah masalah yang saudara tidak mengalaminya kan? Saudara tidak terlibat di dalamnya, kamu diseret-seret. Ya. Nah, kita orang Kristen sukanya begitulah, kita yang bikin masalah, Tuhan diseret-seret. Ikut bertanggung jawab. Loh, apa sih maksudnya apa? Tuhan sudah mati untuk menebus dosamu, sudah menyediakan rumahmu di sorga, di langit baru, bumi baru. Loh, kalau sekarang itu loh, Tuhan masih diseret lagi kepada urusan duniawi yang sebenarnya masalah dunia ini akan dilenyapkan. Maka di pikirannya selalu begitu. Makanya kita harus punya pikiran Kristus. Pindahkan pikiran duniawimu kepada pikiran Kristus. Perasaan Kristus, kehendak Kristus. Sehingga kau diberi hikmat dalam menangani persoalan-persoalan duniawimu. Tuhan tidak ingin kemudian terlibat kepada masalah duniawi kita, tetapi masalah itu untuk mendewasakan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk menolong kita. Makanya kalau hari ini ada masalah COVID, ayo protokol kesehatan, aja saenake dhewe. Ya, hari apa saya ada di STT di Lawang, ada ketuanya, ada apa, rektornya di situ. Kita mau jumpa, waktu kita masuk, sudah lepas saja Pak, maskernya. Ini sudah disucikan oleh darah Kristus. Modelmu.
Saya bilang sama beliaunya, bukan saya takut om ketularan, om nulari saya nggak takut, mati pasti gitu. Tapi saya takutnya nulari om nulari mahasiswa. Nanti ada klaster baru di STT, masuk media, masuk televisi, sekolahmu selesai. Maka saya bilang, terserah, saya pakai masker. Ya kan, ojo mentang-mentang sudah disucikan oleh darah Kristus. Modelmu. Aduh. Bukan saya nggak punya iman sama Pak Amin apa iman lain. Iman reporter itu kan beda dengan imannya orang, nggak sama. Saya bilang nggak bisa. Saya harus tertib diri saya. Ya, karena ini orang yang bikin begini kan nanti bisa gitu, nanti moro-moro ya begitu, nanti di mana saja ya kita harus beriman ini sudah disucikan dari bukan KB. Iya mati Covid kan digulung plastik kan nggak ngerti kan. Gak disembayangi kan ini kan Covid ini mati. Lebokno plastik, kok setan plastik kan gitu. Makanya wong-wong iki aduh kok ndak sadar-sadar ya. Ya. Makanya kalau datang ya cuci tangan, kan di depan ada cuci tangan baru itu. Kemarin bantuan pemerintah. Cuci tangan. Ojo digawe adus, ojo gawe rawuh. Mentang-mentang di kono cuci tangan sak rai-raine kabeh. Waduh entek sabune. Engko njukuki apa iku? Tisune juga siji air sik wis mari gua, aja kemudian wih kurang akeh sampai entek. Ya apa? Gawa mule. Lho ya gawa mule. Aja digawa mule. Ya. Jadi kita mesti begitu. Ya, protokol kesehatan aja mentang-mentang. Nah, orang Kristen kan begitu. Yaitu kan saya teringat dengan pencobaan Yesus yang kedua kan begitu. Dinaikkan ke bait Allah, lalu jatuhkan dirimu. Loh, enggak bisa. Kamu jatuhkan dirimu ya mati. Ngajari orang Kristen tuh imannya itu harus iman yang benar. Kalau sudah tahu Covid begini, ya pakai protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak, hindari keramaian. Gitu loh, jangan saya percaya, saya hamba Tuhan, saya punya iman. Pendeta ya mati kena Covid iku akeh. Gitu loh, sama. Ya. Seperti saya, kalau saya kemudian Bapak Ibu ajak saya makan enak-enak, wah puji Tuhan, haleluya, haleluya sembayangnya. Panganan tebal. Ya kan? Saya hari Rabu kemarin saya agak saya stres ya. Nggak tahu saya sakit apa, tiba-tiba sakit, saya nggak enak, lalu saya rapid test. Rapid test nggak apa-apa, nggak masalah. Waduh, non reaktif. Begitu gula, gini saya kata, lu gula saya naik. Kakean mangan enak langsung. Gula saya, waduh, wah. Gak iso Mas yo nang ngarep panganan enak-enak dalam nama Tuhan Yesus diabetes pergi, gak iso panganan lah munggah. Mari kita ini orang Kristen tuh jangan aneh-aneh lah, kayak jangan apa ya. Ya kita tahu diri lah. Ya kan. Hari Jumat kemarin ya gitu. Pak Ishak masih bisa makan kambing. Bisa dulu. Saya ojo. Bayangkan yang ngajak makan saya itu umurnya 70 tahun loh. Gila. Ini bapak ini masih bisa makan kambing. Saya enggak berani dah. Iya, masih bisa enggak om. Ojo. Akhirnya saya ke Depot Sari Rasa di Lawang dia. Ini apa? Tahu petis. Larang pisang tahu petis sak kotak 5.000. Aku
Iki apa tahu apa iki? Kayak larang tahu petis iki ya. Wah, landik kini larang pisang mangan tahu. Ngerti mangan tempe ae. Jadi hidup kita begitu. Kita ini mesti apa ya? Hidup kita harus sesuai dengan tatanan. Sudah tahu ya jangan. Ya, jangan nekat, jangan pakai alasan ini, jangan saya pendeta, saya beriman, saya sungguh percaya, nggak pakai masker, nggak pakai cuci tangan, nggak jaga jarak, saya naik dewi, mati. Ya. Maka kita harus sungguh-sungguh mana yang bagian Tuhan, mana bagian kita. Jangan tarik-tarik masalah ini. Ya, kita hanya minta kepada Tuhan seperti yang Yesus sampaikan kepada Bapa di surga dalam doanya, aku tidak meminta mereka untuk diambil, ditarik dari bumi ini, aku utus mereka ke bumi, tetapi aku minta kepada Bapa supaya melindunginya dari yang jahat, dilindungi dari yang jahat. Ya. Kita juga begitu, kita minta kepada Tuhan, ada masalah Tuhan tolong supaya aku tidak terlibat kepada yang jahat. Kalau aku harus hadapi. Masalah seperti ini, masalah hari ini, kalau kita mengalami kesukaran, mengalami masalah, enggak masalah, sudah hadapi saja lah. Ya kalau nyerah saja sudah. Ya, Bapak Ibu yang kerja di dunia bisnis mesti ada banyak pinjaman dan sebagainya, enggak bisa bayar, ya sudah nyerah. Beri hikmat Tuhan, kalau enggak bisa ya sudah, nanti aku bayar di sorga, kan gitu. Ya kondisi seperti ini kok mau apa? Saya sudah berusaha Tuhan. Ya, enggak kemudian salah Tuhan tolong. Enggak, Tuhan enggak pakai magician, Tuhan enggak pakai ilmu hitam begitu, enggak juga ilmu putih juga enggak dipakai. Tuhan menyuruh kita menghadapi masalah itu, kita kuat di dalamnya, kita percaya di dalamnya. Ya. Maka jangan seret-seret Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang kita minta, Tuhan beri aku kekuatan menghadapi semuanya. Ya kalau aku sudah tidak bisa, ya aku nyerah sama Tuhan, nyerah sama keadaan, hanya berharap bersandar sama Tuhan, selesai. Gak usah yang lain, gak usah pusing-pusing mikir itu, pikir ini. Jangan terganggu keabadian hidup ini, jangan terganggu masa kekekalan kita. Kita harus terus percaya Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan kita bukan hanya sampai di dunia ini, kalau bisa terus sampai kekal selama-lamanya. Karena jiwa kita memang jiwa yang di dunia ini yang masih terganggu oleh dosa. Sampai benar-benar nanti kita mengenal kebenaran hidup di dalam Tuhan, Tuhan sucikan, murnikan, begitu. Sampai kita tidak lagi mengingini apa yang ada di dunia ini selain Tuhan saja. Tidak ada yang ku ingin lagi Tuhan. Ya. Ya. Maka dalam masa COVID ini, masa pandemi ini, sampai saya juga mengatakan kepada Tuhan, sudah tidak ada yang ku ingini lagi Tuhan. Tidak paksa jemaat mau kasih persembahan, kasih perpuluhan, boleh, tidak masalah. Ya. Saya ngomong gini enak, sing mikir istri saya. Kon iku mang ngomong apa? Kon enak ngomong tok ae. Awake dhewe gak blonjo. Ya gak apa-apa. Iya kan? Si akeh sayur iku nang ngarep iku, ana sayur apa iku? Ini gak usah disayur ini, plastik ini. Kalau soal makan minum pastilah Tuhan pelihara. Untuk yang lain kita sudah gak ada lagi, gak ada yang mau dipikirkan. Itu Bill Gates saja, orang kaya Bill Gates ya, yang menemukan apa itu Microsoft dan sebagainya itu. Dia punya kekayaan itu tidak diwariskan ke anaknya, diwariskan ke yayasan. Dia tahu kalau kekayaan yang banyak ini akan bikin masalah buat anak-anaknya. Anak-anaknya suruh kerja, bukan disuruh enak-enak tinggal nikmati, nggak ada.
Wah, ini contoh yang benar. Tuhan juga begitu. Warisan kita nanti di surga. Hari ini sudah nikmati kamu. Ya. Orang lain nih, kita iri hati sama orang lain bisa makan enak. Nanti tunggu di surga gitu ya, kan gitu ya. Wah, orang hari ini bisa kesana kesini menikmati keindahan, kita nggak bisa. Tunggu di surga. Wis pokoknya enak dah di surga. Ya, ya kan. Nggak ada kita mau menikmati dunia ini dengan keindahannya, nggak usah. Nanti tunggu, asal kita sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada Tuhan. Pindahkan hidupmu dari hidup manusia duniawi menjadi manusia rohani. Milikilah pikiran Kristus. Bagaimana memiliki pikiran Kristus? Dilatih membaca firman. Maka kepada Yosua, sebelum berperang menghadapi Yeriko, menghadapi Ai, masuk ke tanah Kanaan, pesannya dari Tuhan kepada Yosua yaitu renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam saja bisa salah loh, bisa bidat, bisa keliru loh. Makanya kita mesti jujur merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan. Saksi Yehova itu kan ayat-ayatnya kan banyak juga orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Malah mereka adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka pergi berdua-dua ke rumah-rumah. Kalau mereka ketuk pintu diterima masuk, kalau enggak ya keluar. Itu saksi Yehova itu sampai begitu loh. Itu mereka melakukan firman Tuhan. Mormonisme, semua yang sesat-sesat itu semua pakai Alkitab loh. Children of God ya pakai Alkitab. Makanya kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan benar. Maka Bapak Ibu Saudara di sini kebaktian saya latih begitu, renungkan firman Tuhan dengan jujur, dengan benar. Jangan kamu punya kemauan di pikiranmu, kamu cari ayat menurut kesenangan otakmu. Jangan. Kalau kita membaca firman Tuhan itu seperti orang yang bercermin. Tahu cermin ya, kaca ya. Coba kalau ibu-ibu cermin. Ini bapak-bapak ini bercermin ya wis, pokoknya tonton rambutnya mau tahu wis tinggal. Wah, kalau ibu-ibu ndak bisa, apalagi mau pergi pesta. Lihat rambutnya, sisir baik-baik. Mudun dari rambut dilihat ini alis. Alisnya kok gak podo. Ojo njogo sepidol. Waduh, njogo sepidol tambah gak karuan. Ada yang namanya pensil alis. Wah, dipadakno kanan kiri, podo gerong, setip sih, gak podo. Alis diperbaiki alis. Mari ngono merem iki, ditonton iki. Waduh, gak podo irenge, tambahi. Ya habis gitu dilihat apa ini? Apa? Hidup ya? Apa ini? Bulu mata yang depan ini apa namanya? Ya, waduh, sing sitok mlungker misor, sing sitok mlungker mendukur. Waduh, kabeh dilungkerno kabeh mendukur dibenakno kabeh. Ben ketok iku moto, sing di sini di sing dikasih apa lagi? Wah, ya iku maksudnya ben ketok niku moto gitu loh. Ben tambah treng itu maksudnya. Waduh. Makanya yang pria-pria ini itu tahu diri lah. Kalau istrimu itu kalau mau kamu ajak jam 7 berangkat, ngomong jam 5 bendeke siap ono sak jam itu. Waduh, wah ini pria itu kurang 5 menit pun bisa. Wah tapi ini wanita enggak bisa. Wah dia begitu lihat kaca, lihat dirinya, wah itu semuanya diperbaiki, mengisor titik lah, kurang abang ya. Ya dikai bedak dasar dulu baru dikasih merah-merah blush on kan, wah biar kelihatan ya. Wah dari sini hidungnya dingenek, mambu, wah kasih lagi, wah biar kelihatan mancung. Lalu kemudian bibirnya kok pucet ya, wah ya ini bibir kan macam-macam sekarang, benges pucet ya ono, benges ireng ono, ya tergantung rambut emang disemir apa, nih semir abang rambutnya, lambene apa bibirnya apa ya, bibirnya merah, kalau ini di apa disemir biru, iki ya merah biru kan gitu ya. Waduh macam-macam. Makanya nggak bisa persiapan itu
cepat, ada waktu. Maka baca firman Tuhan juga kayak gitu. Ojo cepet-cepet, baca firman jangan cepat-cepat. Namanya orang bercermin, lihat waktu kita baca, lalu lihat diri kita, apa yang keliru, apa yang salah, perbaiki. Begitu, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Makanya saya sering kali mengatakan, kalau kita masih awal membaca itu, mulailah membaca di Perjanjian Baru, supaya kamu kenal siapa Yesus yang kau percayai, yang kau yakini sebagai Tuhan dalam hidupmu, dan kau mengenal Tuhan lebih dekat. Banyak baca Injil. Bukan berarti di Perjanjian Lama nggak ada Tuhan Yesus, nanti bingung. Makanya kalau orang tuh terlalu banyak baca kitab Kejadian, makanya sudah kitab Kejadian sudah belum lagi lanjut, berhenti di situ, makanya imannya selalu iman Abraham. Dia tidak mengerti bahwa iman sekarang ini bukan iman Abraham, iman kita hari ini adalah iman Tuhan Yesus Kristus. Iman Abraham tok. Nah itu jangan berlanjut kepada iman Yesus. Nah kita baca Yesus, baca Yesus, baca Yesus sampai kenal Yesus, begitu. Tadi saya katakan membacanya jangan ojo cepet-cepet, ojo kayak wong lanang, mek suren-suren mari perbaiki. Maka harus direnungkan siang dan malam. Setelah itu baru disuruh perang, baru itu disuruh untuk menyerang Yeriko, menyerang Ai, untuk menduduki tanah Kanaan. Kalau tidak bisa begitu, jangan berangkat dulu. Nah banyak orang Kristen kan begitu. Mukanya ini, muka jasmaninya kelihatan cantik, tetapi muka jiwanya kotor, rusak, karakternya nggak beres. Maka secantik-cantiknya muka luarmu itu cantik, kalau dalamnya jelek, opo ayo elek. Aku mang lho wis ngomong alus, kok wong iku lho mangkel mbek aku. Ngopo maneh nek ngomong kaya palu. Waduh, iku mesti ngomong halus. Dek, aku lho mang iku sakjane aku ngomong halus. Menurut kamu, bicara halus nggak halus, kelihatan keras atau nggak keras, itu bukan dari bicaramu, dari karaktermu itu. Maka perbaiki jiwa kita, karakter hidup kita perbaiki. Ya, kalau itu omonganmu halus tapi aku iku mangoy halus, tapi halusnya koyok silet, waduh loro. Ya kan, kecuali nih kayak pedang pisang gitu ya. Wah, pedang bermata dua pisan. Iki silet deh, tak ketok moro-moro sakit, moro-moro getian. Nah kita jangan hidup begitu. Kita harus sungguh-sungguh melatih diri kita, mengubah karakter hidup kita, membaca firman Tuhan, juga berdoa. Manusia rohani itu suka berdoa, selalu bisa connect dengan Tuhan, klik dengan Tuhan. Begitu kita telepon gitu ke Tuhan, langsung halo gitu. Ya kan, kalau saya telepon ke Pak Ari atau Pak Bambang kan saya langsung halo ya, langsung sama orangnya. Moro-moro nelponnya ke Pak Bambang, sing jawab Ari, halo, salah anu Pak Mas, salah nomor kan begitu ya. Halo Bang, sing ngomong Ari. Loh aku duduk Bambang, aku Ari. Loh kok gambarnya kok Bambang? Mbok mana nih ngono iku. Ya. Kita juga harus begitu, punya waktu kita untuk bisa klik dengan Tuhan, bisa connect dengan Tuhan. Itu enggak urusan orang dewasa, orang kecil ya, anak kecil, orang dewasa, enggak ada urusan. Pokoknya semua usia ini bisa semua bertemu dengan Tuhan. Samuel bisa ketemu Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Apalagi nabi-nabi perjanjian lama, mereka selalu bicara dengan Tuhan. Nah hari ini kita punya Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka milikilah hidup kita klik dengan Tuhan. Kita bangun terus hubungan itu dengan Tuhan. Makanya kalau
Berdoa jangan cepet-cepet, baca firman Tuhan jangan cepet-cepet. Berapa jam Om? Terserah. Berapa menit Om? Terserah. Yang penting punya waktu. Jangan wayai masak, ibu-ibu iki sembayang. Dikele wong akeh saudara. Ya. Jangan alasannya suruh menggarap PR sembayang. Makanya harus punya waktu pagi sekali atau malam sekali. Ya. Nah kalau ibu-ibu di rumah sudah selesai melakukan tugas semua, ya ambil waktu siang hari juga boleh. Kapan saja Tuhan tuh mau dipanggil, Tuhan tuh mau kita doa tuh kapan saja harus itu. Jangan soal menghadap. Ya Tuhan, kok Tuhan tidak jawab doa saya? Loh, waktu itu menghadap ke mana? Saya waktu itu menghadap ke barat. Loh, aku lagi menghadap ke timur. Nggak usah soal menghadap, nggak menghadap, soal hadir. Tuhan kok aku nggak jawab? Ya aku sibuk, aku ingin jawab sing kono, aku gak krungu soalnya, nggak gitu. Jadi kita harus betul-betul tulus, kita berdoa, kita bangun diri kita. Jangan karena emosi, juga jangan paksaan, juga jangan karena ada masalah persoalan baru berdoa. Jangan. Makanya dilatih itu. Menjadi kebiasaan hidup, menjadi pola hidup kita setiap hari, sehingga waktu-waktu kita, waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan, kalau itu klik, nah engkau menjadi manusia rohani. Hidupmu sudah berpindah dari kehidupan kematian kepada kehidupan kekekalan. Dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Itulah sebabnya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Bukan berkat jasmani, berkat sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Ya memang ada, sejak pandemi ada kesukaran ya untuk, sebenarnya ada ada lagu-lagu yang bisa ditayangkan ya. Tapi karena laptop itu dua dipakai, untuk yang satu untuk menyambungkan YouTube, yang satu untuk OBS. Jadi agak kesulitan. Sebenarnya juga ada beberapa yang bisa kita pakai ya. Dan juga yang yang mengoperasikan itu baru anak saya gitu ya. Mengoperasikan OBS, YouTube dan sebagainya. Sebenarnya bisa dibantu yang lain ya. Nanti mungkin waktu yang akan datang nanti mungkin dibantu sama siapa ini? Siapa? Aldi sama Dinda ya, untuk isi worshipnya, untuk lagu-lagu itu bisa ditampilkan ya. Itu. Jadi nanti mungkin akan lebih dekat, karena juga terlalu jauh dan juga ada trouble ya dengan televisi ini, ada trouble. Nanti saya akan turunkan, nanti kita buka lebih dekat dan ada yang mengoperasikan ya, karena ya nanti saya akan tambah satu laptop lagi mungkin untuk operasi khusus untuk isi worshipnya ya. Jadi karena selama pandemi ini ya dipakai untuk OBS. Untuk ini hari ini kita tidak live ya. Saya kalau minggu kedua, ketiga sampai kelima tidak live, tapi nanti siaran tundanya sore bisa dilihat jam 5. Tetapi yang live itu hanya minggu pertama perjamuan kudus, karena perjamuan kudus tidak boleh ditunda, harus live langsung. Jadi akan agak kesulitan untuk media ini, tetapi nanti yang akan datang bisa dibantu sama Aldi sama Dinda ya, bisa gantian untuk operasional isi worship ya. Ya di belakang saya ini yang main drum ini sarjana komputer pisan ya. Dia ini lulus sarjana komputer tapi ngutek-ngutek ini gak ngerti. Dia mesti belajar sama anak saya yang masih SMA. Ini semua juga suka ngutek-ngutek HP, tapi gak iso ning ngene iki gak iso.
Ya, makanya nanti ya ini yang musik biar nanti yang mungkin Aldi sama Dinda nanti bisa bantu untuk apa ini mengoperasikan apa ini AC worship ya, AC worship untuk bisa jadi tayangan supaya ada waktu kita nyanyi ada tulisannya yang kita bisa ikuti ya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita bersama bangkit berdiri. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencana-Mu, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian takkan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang penghentian takkan tergantikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hidup dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah hidup dalam keabadian kekekalan. Sebab memang Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya kami akan hidup melompati waktu kehidupan ini. Waktu yang kami miliki akan berakhir dengan kematian.
tetapi lompatan waktu yang kami lakukan adalah lompatan waktu kekekalan, keabadian. Dan itu bisa terjadi kalau hidup kami mulai hidup berpindah dari hidup duniawi kepada kehidupan rohani. Tidak bisa tidak, kami harus memindahkan hidup kami supaya kami dapat memiliki pikiran Kristus, supaya kami dapat memiliki perasaan Kristus, supaya kami dapat memiliki kehendak Kristus dalam hidup ini. Sehingga dengan semua yang kami miliki, pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, maka kami dapat juga melompati masa waktu kami di dunia ini. Kami tidak hanya hidup dengan perkara-perkara dunia yang kami ada sekarang, sebab semuanya pasti akan berakhir, pasti akan kami tinggalkan. Dan itulah sebabnya juga pasti semua orang pasti mati. Tetapi yang kami tahu, Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, dalam keabadian bersama-Mu, Tuhan. Itulah sebabnya, Tuhan, kami akan terus melatih hidup kami, melatih diri kami, bagaimana kami boleh belajar firman-Mu, Tuhan, mengerti firman-Mu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Demikian juga kami terus membangun persekutuan kami dengan Tuhan, supaya doa-doa yang kami naikkan ada kontak dengan Tuhan, ada klik dengan Tuhan, sehingga kami selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kami dipimpin Roh Kudus, sebab kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami harus berusaha berupaya untuk kami berubah hidup kami dari cara hidup kami yang duniawi, yang manusiawi, yang jasmani, kepada cara hidup yang batiniah, cara hidup yang sorgawi, cara hidup yang rohani, Tuhan, supaya kehidupan kami ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami sekalian, Tuhan, ketidakmampuan kami, keterbatasan hidup kami, yang kami tahu kami hanya bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami tidak persembahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, yang di hari-hari ini terjadi, ini semua karena kehendak Tuhan, yang kami tahu mengikut Tuhan, memikul salib-Mu, Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh menurut teladan dan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami semuanya, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pakai seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, persoalan hidup mereka semuanya, Tuhan, kami serahkan supaya mereka dapat belajar hidup bersama dengan Tuhan, supaya dapat hal yang mengatasi hidup dengan mereka, terus meningkatkan iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat betapa pertolongan Tuhan bukan hanya pertolongan di dunia, tapi terus dapat berlanjut kami dalam pertolongan Tuhan sampai kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh persoalan masalah hidup manusia ini, kehidupan sidang jemaat Tuhan ini, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak kami, semua persoalan masalah yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang kami tahu Tuhan, hidup kami sudah Engkau miliki, dan kami juga memiliki Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya seluruh pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan menolong, Tuhan beserta atas kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan hari ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan turut campur dalam setiap perkara yang kami hadapi, tetapi yang kami tahu Tuhan, kami mau persembahkan semuanya untuk kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Mereka mengalami keadaan kesukaran, kesulitan, menghadapi sakit penyakit dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka semuanya. Kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan atas mereka, supaya mereka bisa menggunakan tubuh mereka untuk memuliakan, memuji nama-Mu, Tuhan. Bapak Jaidi, Bapak Tohir, Bapak Ibu Darmaji, dan semua sidang jemaat Tuhan yang mengalami keadaan kesulitan kesehatan mereka, tetap Tuhan beri anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas mereka semuanya, dan Tuhan berkati mereka sekaliannya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Siang hari ini juga kami berdoa secara khusus buat Ibu Ani, Ibu Bambang yang berulang tahun juga. Tuhan, kiranya Tuhan tolong perpanjangan usia, perpanjangan umur, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya sebagai ibu rumah tangga, menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak dalam segala perkara juga. Tuhan tolong dalam hidup rumah tangga, Tuhan memberkati, pakai hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa buat semua hal keluarga Allah ini Tuhan, yang mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, berterima kasih buat kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan atas mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami sebentar membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai gunakan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan demikian juga kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan. Kiranya Tuhan sertai pimpin kami semuanya hidup dalam perlindungan dan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ucap syukur kepadamu. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus menyertai pimpin kita sekali mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita. Sekolah minggu dapat diikuti lewat Zoom ya. Untuk mendapatkan notifikasi Zoom biasanya dikirim oleh Ibu Gembala ya. Jadi Bapak Ibu yang punya aplikasi Zoom untuk mengikuti sekolah minggu sore jam 4. Lalu kemudian hari Rabu ada doa jam 6:30 malam. Hari Jumat ada kebaktian umum pendalaman Alkitab jam 6:30 malam. Dan kita kembali untuk ibadah hari Minggu yang akan datang jam 10 pagi. Saya kira itu saja untuk pengumuman dari saya. Pengumuman yang lain tidak ada. Ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Kepada sidang jemaat yang baru hadir juga bersama dengan kami beribadah, selamat siang, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati ya, buat Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.